Assalamualaikum, halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lengkap, coba Ibu mau tanya, bagaimana sih keragaman budaya di sekitar kalian? Lalu, bagaimana ya cara menyikapi keragaman budaya di sekitar kalian tersebut? Pastinya kalian menyikapi dengan baik ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh faktor isolasi geografis dan iklim yang mempengaruhi keragaman budaya, dan juga peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari analisis tersebut. Nah, setelah tadi kalian melihat video yang ditampilkan mengenai keragaman budaya di beberapa wilayah Indonesia, kenapa ya keragaman budaya tersebut dapat terbentuk? Apa faktor yang mempengaruhinya? Ya, keberagaman budaya di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor isolasi geografis dan juga dipengaruhi oleh faktor iklim. Oke, kalau gitu kita lanjut ya membahas satu persatu faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang pertama ada pengaruh isolasi geografis. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, isolasi itu apa ya? Ya, isolasi itu artinya terperangkap atau terkurung. Di mana kita lihat pada gambar ini adalah gambar peta Indonesia. Yang dapat kalian lihat di sini Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Nah, secara fisik setiap pulau di Indonesia ini dipisahkan oleh lautan. Nah, dulunya leluhur bangsa Indonesia itu datang dari Yunan atau Tiongkok bagian selatan. Kemudian secara berkelompok mereka datang ke Nusantara, menyebar dan bermukim di pulau-pulau besar maupun kepulauan di seluruh penjuru Indonesia atau di seluruh penjuru Nusantara. Coba kita perhatikan lagi. Laut di sini, laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut tadi. Kemudian yang menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Hal ini karena apa ya? Karena pada zaman dulu, keterbatasan teknologi di bidang perkapalan itu yang menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Akibat dari hal tersebut, akhirnya kelompok tersebut mengembangkan kebudayaannya masing-masing sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, mereka membuat rumah karena mereka untuk melindungi dirinya sendiri dan juga membuat senjata untuk melindungi dirinya sendiri dan juga membuat makanan untuk bertahan hidup. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu sesuai dengan kondisi alam di sekitar wilayah mereka. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi kalian telah melihat beberapa keberagaman kebudayaan di Indonesia. Nah, keberagaman perbedaan antara kebudayaan suatu daerah itu dapat berdampak positif dan juga bisa juga negatif. Nah, keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia ini, jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat berubah menjadi potensi terjadinya konflik. Konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan, di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Nah, hal ini tuh disebut juga dengan etnosentrisme tadi. Etnosentrisme ini tadi merasa budayanya lebih baik dibandingkan dengan budaya yang lain. Nah, setelah tadi kita membahas salah satu faktor yang mempengaruhi keragaman budaya yaitu pengaruh isolasi geografis. Nah, kali ini kita lanjut ke salah satu faktornya yaitu pengaruh iklim terhadap keragaman budaya di Indonesia. Apa sih itu iklim? Ada yang tahu nggak sih iklim itu apa?
Ya, iklim adalah kebiasaan atau karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau suatu daerah dalam jangka yang lama. Nah, iklim dengan cuaca berbeda tidak sih? Ya, tentu saja berbeda. Cuaca itu merupakan kondisi udara yang terjadi di waktu yang singkat dan juga di wilayah yang sempit, sementara iklim terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, setelah tadi kalian telah memahami apa itu iklim. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja sih unsur dari iklim? Ya, unsur dari iklim itu diantaranya ada sinar matahari, suhu udara, awan, curah hujan, kelembapan udara, dan juga angin. Oke, kita lanjut ya. Nah, di Indonesia ini diwarnai oleh iklim mikro atau iklim kecil yang amat beragam. Jadi dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, terdapat perbedaan ketinggian tempat yang dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Misalnya, contohnya itu wilayah Bandung dengan Jakarta tentu memiliki perbedaan ketinggian wilayahnya, di mana wilayah Jakarta itu merupakan dataran rendah sehingga memiliki suhu yang tinggi, di mana wilayah Jakarta ini cenderung suhunya panas. Berbeda dengan Bandung, wilayah Bandung ini terletak di dataran tinggi, yang di mana memiliki suhu yang rendah sehingga wilayah Bandung ini cenderung dingin. Nah, teman-teman, perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain inilah yang menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencarian hidup dan juga sistem ekonominya juga berbeda di setiap wilayah. Ya, selanjutnya nih ada contoh nyata dari keragaman regional yang dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai Pulau Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Di sini ada Pegunungan Bromo di pulau yang sama, yaitu di sini Pulau Jawa, di mana masyarakat pesisir ini tinggal pada daerah dengan suhu yang sedikit lebih tinggi. Pastinya akan berbeda budayanya dengan mereka yang tinggal di lereng gunung dengan suhu yang rendah. Begitupun mata pencahariannya. Di pesisir pantai ini, mayoritas masyarakatnya itu cenderung pekerjaannya sebagai nelayan. Berbeda dengan di dataran tinggi pegunungan. Mereka mayoritas mata pencahariannya itu sebagai petani. Oke, lanjut nih, ada contoh lagi. Di sini ada gambar perbandingan antara pakaian adat suku Dayak dengan pakaian adat suku Bugis, di mana di sini bisa kita lihat pakaian adat suku Dayak Iban. Ini berada di pedalaman hutan di Kalimantan, di mana di wilayah ini cenderung bersuhu tinggi, yang berakibat pakaian yang mereka gunakan itu terbuka. Berbeda dengan pakaian adat suku Bugis yang berada di pesisir pantai Sulawesi, yang suhunya itu cenderung dingin. Jadi pakaian yang mereka gunakan itu lebih tertutup. Nah, tadi kalau sebelumnya kita membahas contoh dari pakaian adat. Nah, sekarang itu bermukim di pedalaman hutan juga akan menimbulkan perbedaan yang mencolok pada bentuk rumah adat. Nah, misalnya ini ada gambar, ini adalah gambar rumah Honai yang ada di Papua. Nah, kenapa rumah Honai ini berbentuk seperti ini? Atasnya itu terbuat dari jerami. Fungsinya apa? Fungsinya dari jerami ini menutupi rumah tersebut untuk menghangatkan tubuh, di mana di wilayah ini itu cenderung suhunya rendah atau dingin gitu kan. Selain itu, jenis makanan tradisional juga tidak terlepas dari kondisi iklim setempat, di mana di wilayah tersebut itu terdapat pepohonan sagu yang bisa menghasilkan olahan makanan yang dapat disantap oleh masyarakat setempat. Ya, kita lanjut ya. Kalau tadi kita telah membahas budayanya. Nah, ini ada kearifan lokal yang berkembang di Nusantara juga yang diakibatkan oleh kondisi iklim, yaitu salah satunya masyarakat adat suku Baduy. Nah, ada yang tahu nggak sih suku Baduy itu berada di daerah mana? Ya, suku Baduy ini berada di daerah Lebak, Banten.
rumah adat Baduy ini yaitu rumah warga di desa Kanekes, yaitu desa wilayah tinggalnya masyarakat adat Baduy ini, di mana rumah adat Baduy ini hanya boleh menghadap ke utara dan selatan. Nah, ini tujuannya supaya sinar matahari itu dapat masuk melalui jendela rumah, karena kelembapan udara di lereng pegunungan ini cenderung lembab. Sehingga apabila ventilasi tidak bekerja dengan baik, maka sirkulasi udara itu tidak akan baik. Sehingga masyarakat adat Baduy ini membuat rumah dengan menghadap ke utara dan juga ke selatan. Nah, setelah tadi kalian telah mendengarkan penjelasan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keragaman budaya, yang Ibu harap kalian dapat betul-betul paham dan juga mengerti dari materi ini. Sehingga Ibu akan memberikan latihan kepada kalian untuk mengetahui beberapa tahu sih kalian terhadap materi ini. Oke, kalian saat ini Ibu akan membentuk kelompok, di mana satu kelompoknya itu berisikan 6 orang atau membentuk 6 kelompok. Nanti kita bagi, lalu kelompok ini mendiskusikan dengan anggota kelompok kalian tentang unsur iklim terhadap keberagaman budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian dan juga di salah satu wilayah yang berbeda. Nah, menggunakan unsur iklim tersebut ya, seperti awan, suhu, kelembapan, tekanan udara, kelembapan udara, hujan, angin, ataupun lamanya sinar matahari. Nah, nanti Ibu kasih lembar kerja peserta didiknya. Nanti Ibu jelaskan lebih detail lagi. Setelah kalian mengerjakan, kalian mempresentasikannya hasil diskusi dari kelompok kalian itu di depan kelas. Dan juga setiap individu mencatat di buku catatan masing-masing. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Sekian materi pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.